Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naida Najwa Sanazia dengan nomor induk 230104010106 akan menjelaskan tentang apa sih itu ilmu dakwah sebagai tugas UTS. Oke, yang pertama kita masuk dengan tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Apa sih ilmu dakwah itu? Nah, dakwah adalah suatu kata yang memiliki makna begitu luas. Bisa berarti perjuangan, bisa juga berarti jalan mulia yang ditempuh seseorang dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Indonesia biasanya lebih dikenal dengan hal yang berkaitan kegiatan-kegiatan keislaman seperti pengajian, khutbah, ceramah keagamaan, dan lain-lain. Nah, masuk ke fenomena dakwah. Di sini kita langsung masuk ke contoh. Seorang dokter ketika memberikan suntikan kepada pasiennya dengan mengucapkan bismillah dengan kata Allah, kemudian memberikan resep berkata bahwa yang dia berikan kepada pasien tersebut hanyalah sebuah ikhtiar atau obat tuh cuman sekedar perantara. Sementara kesembuhan tersebut, kesembuhan sepenuhnya adalah kekuasaan Allah. Dengan demikian, pasien diharapkan untuk senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar usahanya tadi yang berobat. Kelihatannya cuma sepele, namun bagi si pasien adalah sebuah pengingat agar selalu kembali dekat kepada Sang Maha Kuasa. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan dakwah. Kata dakwah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu terdiri dari yaitu fi'il madi yang berarti memohon, meminta, berdoa. Terus ada kata yadau, yaitu fi'il mudhari yang berarti memanggil, ajakan, seruan. Nah, kata dakwah sendiri yaitu isi masdar infinitif. Kata ini memiliki arti doa dan dakwah sebagaimana dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 44 yang artinya dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul kepada mereka. Dikatakan, bukanlah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Oke, masuk ke definisi para ahli. Macam-macam pendapat nih. Yang pertama, Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan bahwa dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan munkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, Nasaruddin Latif, yaitu dari teori dan praktek dakwah Islamiyah. Menurut beliau, dakwah Islamiyah sebagai setiap aktivitas dengan lisan dan tulisan yang bersifat menyuruh, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan menaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah. Berikutnya ada Prof. Dr. Haji Abu Bakar Aceh, beberapa catatan mengenai dakwah. Ini buku beliau juga mengatakan bahwa dakwah itu adalah seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Berikutnya ada Prof. Tolha Yahya Umar MA mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Terus yang terakhir, menurut Dr. Randes Haji Masdar Helmi mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar mentaati ajaran-ajaran Allah. Islam termasuk amar ma'ruf nahi munkar,
untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi kesimpulannya dari kelima pendapat para ahli ilmu hadis, menurut saya dakwah tuh seruan mengajak manusia sama muslim untuk berbuat kebaikan, kembali kepada Allah, mengikuti ajaran dan petunjuk Islam dengan baik dan benar untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, yaitu konsep dan posisi dasar, hukum, fungsi, dan tujuan berdakwah. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum berdakwah. Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran dan hukum dalam agama Islam. Ini adalah bagaimana mereka memainkan peran dan memahami pesan untuk hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci umat Islam, dianggap sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Terus Al-Quran juga berisi petunjuk, moral, etika, dan hukum yang mengatur kehidupan umat Islam. Terus untuk memahami Al-Quran, pemahaman bahasa Arab, tafsir, penjelasan, dan konteks sejarah sangat penting. Ulama dan cendekiawan Islam membagikan tafsir Al-Quran untuk membantu umat Islam untuk memahami pesan-pesan dalam kitab suci ini. Terus ada hadis. Hadis adalah catatan tentang kata, tindakan, dan perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyediakan penjelasan lebih lanjut tentang implementasi ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terus hadis juga membantu dalam memahami konteks sosial dan praktik Islam seperti ibadah, etika, dan hukum. Hadis juga dikumpulkan oleh para perawi yang memiliki reputasi baik dalam menjaga keabsahan dan keandalan informasi tersebut. Ada banyak koleksi hadis, yang paling terkenal adalah koleksi Bukhari dan Muslim. Sekarang masuk ke fungsi dakwah. Secara umum, fungsi dakwah tuh bisa dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama dari segi tingkatan isi, terus ada segi misi, yaitu misi merubah masyarakat. Nah, dari segi tingkatan isi pesan, ada menanamkan pengertian, yaitu memberikan penjelasan sekitar ide-ide ajaran Islam yang disampaikan hingga orang tuh mempunyai persepsi atau gambaran yang jelas dan benar dari apa yang disampaikan. Terus yang kedua, membangkitkan kesadaran, yaitu menggugah kesadaran manusia agar timbul semangat dan mendorong untuk melakukan suatu nilai yang disajikan. Terus yang ketiga, mengaktualisasikan dalam tingkah laku sebagai realisasi dan pengertian dan kesadaran yang baik dan benar, menimbulkan tingkah laku dan perbuatan senantiasa didasari oleh ajaran agama, sehingga nilai-nilai ajaran Islam tuh benar-benar berintegrasi dan terjamin dalam kehidupan manusia. Terus yang terakhir, melestarikan dalam kehidupan. Suatu usaha agar ajaran Islam yang telah diterrealisasikan dalam diri seseorang tuh, masyarakat dapat lestari dan berkesinambungan dalam kehidupannya, tidak dicemarkan oleh perubahan zaman yang selalu berkembang. Terus dilihat dari segi misi, yaitu perubahan masyarakat. Yang pertama, segi praktis. Dari segi praktisnya, dakwah memajukan segala bidang tingkah laku manusia. Maju dalam hal ini adalah maju yang positif, yang bersifat baik dan sehat. Dengan demikian, dakwah berfungsi mengarahkan segala aktivitas, keperluan, dan keinginan manusia untuk mencapai sasaran yang lebih maju tersebut. Dalam hal ini, dakwah memberikan tuntunan hidup yang lebih praktis dan religius. Terus dari segi natur, keadaan manusia sendiri, maka dakwah bukan saja hal mengubah natur manusia, tetapi juga justru dakwah ini
akan mengembalikan manusia kepada natur fitrah yang benar menurut kata hatinya. Karena fitrah manusia tuh sejatinya emang kembali kepada Allah. Terus dari segi peran sebagai pembaharu masyarakat, maka dakwah sebenarnya memberikan angin baru dan pedoman yang lebih menguntungkan kultur dan sivilisasi manusia. Kultur dan sivilisasi pasti akan bergerak ke arah yang lebih baik. Maka dalam perjalanannya sudah lebih daripada yang ada, dakwah akan selalu memberikan pengarahan secara teratur terhadap aktivitas manusia agar menuju ke arah yang lebih konstruktif, bukan sebaliknya yang destruktif, sebab agama tidak menghendaki hal-hal yang dapat merusak. Kita masuk ke tujuan dakwah. Tujuan dakwah mengandung arah yang harus ditempuh serta luasnya cakupan aktivitas dakwah yang dapat dikerjakan. Dalam bahasa Arab, tujuan disebut dengan istilah al-qarad, al-bughiyat, al-had. Dari beberapa istilah yang berkenaan dengan tujuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan dakwah itu dapat dibagi berdasarkan objeknya. Nah, di sini ada tujuan dakwah kepada orang kafir, terus kepada ahli kitab, dan kepada orang beriman. Kepada orang kafir adalah orang yang mendustakan Allah dan rasul-rasulnya, sekaligus ajaran-ajarannya. Penolakan mereka menunjukkan bahwa profil yang tampak itu bukan pada prototipenya yang hakiki. Salah satu sifat yang dimiliki manusia adalah sifat ketergantungan. Maksudnya tuh manusia dengan segala potensi yang dimilikinya tuh kada bakal mampu mengatasi segala kebutuhannya tanpa mengharapkan bantuan dengan manusia dan alam sekitarnya. Terus ada tujuan dakwah kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Al-Quran menunjukkan agar dai menanamkan keyakinan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan suci Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara universal. Tujuan dakwah kepada orang beriman. Orang mukmin adalah objek dakwah selain orang kafir dan ahli kitab. Orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan segala hal yang wajib diimani. Sedangkan orang mukmin disebut orang dijabat karena mereka menerima dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan membenarkan ajaran-ajarannya. Predikat mukmin diberikan kepada seseorang setelah tumbuhnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Melaksanakan dakwah kepada orang beriman bertujuan agar mereka intensif melaksanakan amal soleh sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke proses dan unsur dakwah. Proses dan unsur dakwah ini merujuk pada upaya penyebaran ajaran agama atau penyampaian pesan agama kepada individu atau masyarakat atau kelompok golongan. Proses dakwah ini bisa dilakukan oleh siapapun yang mengerti ajaran agama dan ingin berbagi ilmu. Di sini ada beberapa langkah dalam proses dakwah. Yang pertama, pemahaman agama. Pemahaman agama ini sebelum melakukan dakwah penting bagi seorang dai. Dai itu pendakwahnya untuk memiliki pemahaman agama yang kuat. Terus ada penyampaian informasi. Pendakwah harus mampu menyampaikan pesan-pesan informasi agama dengan cara yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pendengar. Terus kepedulian. Pendakwah sebaiknya memiliki empati dan kepedulian terhadap audiens pendengar. Mereka harus memahami latar belakang, kebutuhan, dan permasalahan audiens untuk menyampaikan pesan agama dengan relevan. Yang keempat ada pendekatan yang tepat.
Pendakwah perlu memiliki pendekatan yang sesuai dengan pendengar mereka. Pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan untuk anak-anak, remaja, orang dewasa, atau kelompok tertentu. Terus ada konteks sosial dan budaya. Penting untuk memahami konteks sosial dan budaya audiens dalam dakwah. Pesan agama harus disampaikan dengan menghormati nilai-nilai dan norma-norma lokal tersebut. Selanjutnya ada contoh hidup. Pendakwah sebaiknya menjadi contoh hidup yang baik dengan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan sehari-hari mereka harus mencerminkan dalam nilai-nilai Islam. Berikutnya ada pemahaman tantangan dan pertanyaan. Pendakwah harus siap untuk menjawab pertanyaan. Kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari audiens dan keraguan yang mungkin muncul dari audiens. Mereka juga harus memahami bagaimana tantangan-tantangan tersebut akan dihadapi dalam proses dakwah. Berikutnya ada kesabaran dan ketabahan. Dakwah seringkali memerlukan kesabaran dan ketabahan yang lumayan tinggi. Tidak semua orang akan menerima pesan dengan mudah dan proses ini bisa memakan waktu. Berikutnya ada penggunaan media sosial dan teknologi. Di era modern, pendakwah juga dapat menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan-pesan agama. Yang terakhir, ke-10, doa. Proses dakwah tidak hanya melibatkan usaha manusia, tapi juga ketergantungan kepada Allah tentunya. Oleh karena itu, doa merupakan bagian penting dari proses berdakwah. Jadi dakwah ini upaya yang melibatkan komitmen dan dedikasi untuk menyebarkan pesan agama Islam dengan cara yang baik, bijaksana, dan penuh rasa hormat terhadap audiens. Berikutnya unsur-unsur dakwah. Dakwah ada komponen-komponen yang harus wajib dimiliki dan yang harus ada dalam suatu kegiatan berdakwah itu. Yang pertama tentunya dai. Dai itu pelaku dakwah atau pendakwah orangnya. Orang yang melaksanakan dakwah baik lisan ataupun tulisan. Perbuatan yang dilakukan oleh secara individu atau kelompok atau lewat organisasi lembaga. Karena dai ini merupakan komunikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada mad'u. Nah, masuk kepada mad'u. Mad'u ini yaitu pelaku dakwah. Manusia yang jadi sasaran oleh dai, sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik individu maupun kelompok. Berikutnya ada materi dakwah, maddah, semua tentang Al-Quran. Unsur lain selalu ada dalam proses dakwah, yaitu mad'ah, ajaran Islam yang dijadikan mad'ah. Dakwah itu pada garis besarnya terdapat ada beberapa kelompok akidah, syariah, dan akhlak. Itu contoh umumnya. Karena kalau tidak ada materi, apa yang kita sampaikan terus harus berlandaskan Al-Quran dan hadis, karena itu tuh tolak ukur hukum dalam Islam. Berikutnya ada tariqah atau metode. Metode ini cara kita berdakwah, pakai juru dakwah, menyampaikan ajaran materi. Dibagi ada 3, yaitu bil hikmah, yaitu penyampaian pesan yang sesuai dengan keadaan penerima. Terus ada mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik, berupa petunjuk ke arah kebaikan dan benar. Berikutnya ada mujadalah atau diskusi apabila dua metode di atas tidak mampu diterapkan pada objek dakwah, mempunyai tingkat kekritisan tinggi seperti ahli kitab, orientalis, dan filosof dan sebagainya. Berikutnya ada media berdakwah, yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan materi ajaran agama Islam kepada mad'u. Pada dasarnya dapat menggunakan
berbagai wasilah yang merangsang indera-indera manusia serta dapat menimbulkan perhatian untuk menerima dakwah. Terutama banyak media sekarang, terutama media massa, telah meningkat intensitas, kecepatan, dan jangkauan komunikasi dilakukan untuk manusia begitu luas. Sebelum adanya media massa seperti pers, radio, televisi, internet, dan sebagainya. Bahkan dapat dikatakan alat-alat tersebut telah melekat tak terpisahkan dengan kehidupan manusia di abad sekarang. Berikutnya ada objek studi ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah dibagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Nah, yang pertama formal. Objek formal dan material ini tuh seperti visi misi dalam berdakwah. Nah, masuk ke objek formal. Objek formal tuh yaitu ilmu atau segi khusus yang dibahas dari keumuman optik material, berkaitan erat dengan materi dakwah, bentuk-bentuk sasaran dakwah, secara cara-cara atau metode penyampaian. Efek penyampaian ajaran Islam tersebut pada sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menerima dakwah. Jadi intinya objek formal ini tuh bentuk-bentuk penyampaian suatu ajaran, bentuk penyampaiannya. Terus selanjutnya ada objek material. Objek material bentuk-bentuk penyampaian suatu pesan yang berupa ide, ini pesannya, ide, ideologi, ajaran agama, dan sebagainya, dari seorang atau kelompok lain. Ya, berikut tadi penjelasan saya tentang ilmu dakwah dan penyampaian saya untuk tugas UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.